Tersesat, oh tersesat. Haleluya. Nadanya makin do rendah. Makin. Oke, kita balik lagi di Domba Tersesat episode kesekian bersama personil tetap. Iya. Kita resmi memecat Coki kan? tidak. Nampaknya Coki pun semakin aman dengan agamanya di RSKU ya. Nyaman ya. Iya. Dia tidak akan keluar lagi dari agama itu. Agama RSKU. Oke, seperti biasa Pendeta Eri kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan belum capek kan sama pertanyaan-pertanyaan netizen. Lanjut. Mereka ingin tahu, kasih aja. Iya. Ada yang udah mulai goyah tuh saya lihat di komentar-komentar. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang bahkan tidak bisa ditanyakan kepada pemimpin atau pemuka agama di tempat mereka masing-masing. Betul. Gitu. Iya. Agak ragu. Dianggap kurang ajar. Dianggap kurang gak Kurang relevan. akrab juga sih. Iya. Jadi nanyanya ke sini. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Baik. Tersesat, haleluya. Shalom Pendeta Yeri, saya mau bertanya, apakah jika seorang Kristen melakukan kegiatan berbagi makanan pork dan tanpa sadar ada seorang Muslim yang mengambil dan memakan makanan tersebut, apakah itu dosa seorang Kristennya atau kelalaian seorang Muslimnya? Terima kasih. Oke. Bagi-bagi ini Babi. nasi campur babi ya. Ini dari pertanyaannya sangat strategis. Iya. Sangat strategis ya Bang. Iya. Nah, jadi pertama Yesus itu ngajarin kalau mau berbagi, berbagilah bukan cuma hanya untuk orang Kristen aja. Berbagilah ke semua segmen. Nah, Iya kan? itu kan poinnya. Ya itu poinnya. Terus mungkin orang ini bilang, saya ke semua kok. Cuma saya bagiin babi. Itu Kurang ajar Anda. yang penting menepati poin pertama Bapak. Terselubung itu namanya. Ya jadi Babinisasi memang sebetulnya ini. Ya saran saya kalau udah bagi-bagi, kan kadang-kadang kan mungkin yang terima orang Kristen, cuma dia mungkin pengen berbagi lagi. Iya. Cuma kan nggak bisa karena udah dagingnya babi gitu kan. Jadi saran saya pertama kalau ketemu berbagi ya jangan babi lah. Itu untuk kalangan sendiri aja. Ya kan? Terlalu beresiko lah. Namanya berbagi ya udah general aja. Ayam. Daging sapi daging lah, babi. sapi kaki pendek tadi. Sama aja. Babi lebih mahal sekarang sebenarnya dagingnya. Jadi lebih bagus yang Iya lain. lagi siapa sih orang yang mau bagi-bagi daging babi? tapi begini Pak Pendeta, kalau misalkan itu di daerah-daerah yang memang Mayoritas mayoritas Kristen, Iya. kayak misalkan di Manado, Iya. di Indonesia Timur, kayak gitu kan, Iya. sebetulnya gimana kalau kayak gitu? Kalau saran saya sih, namanya bagi-bagi kan artinya udah di luar circle ininya, jemaatnya. Oh iya. Nah bagi-bagi dong, ya kan. Nah kalau udah sifatnya umum, kan arahannya juga umum, ya lebih bijak tidak menggunakan babi lah. Iya. Gitu. Apalagi dia bagi-baginya pas bulan puasa takjil di jalan gitu lah, ikutan dia di lampu merah bagi-bagi, jahat banget sih itu emang. Dan Kalau prank. dan kalau ada kejadian akhirnya ada yang ngambil nggak sengaja, udah pasti orang Kristen yang disalahin. Iyalah, lu yang bawa, lu sumber masalahnya. Berarti dalam ayat kabar baik. Ada ayat. Lebih baik jangan deh. Iya. Oke, pertanyaan kedua ada Bang? Pertanyaan yang kedua dari saya. Nih. Dari XII MIA 3 Richard Barton. Domba tersesat, oh domba tersesat. Shalom Pendeta Yeri dan Bang Ibob mau tanya. Nanti kan di surga kita mempertanggungjawabkan talenta yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Betul. Nah, jika kita mempunyai talenta bela diri, apakah nanti kita di surga direkrut untuk menjadi tukang pukul atau pengawal pribadi Tuhan? Pertanyaan Anda ini. Tuhan tidak butuh orang timur, woi. Hei, Anda harus bedakan dong antara Tuhan dengan nama-nama yang siapa? Iya, jadi ya pertama mempertanggungjawabkan talenta bukan cuma di surga, di dunia juga. Oh, iya, gitu. jadi jangan Anda nggak
talentanya bela diri tapi nggak pernah dikembangkan di dunia, atau mengembangkan di surga, ya nggak masuk akal lah. Mengembangkannya dengan cara apa gitu, Nagi Utama tuh gimana kalau di dunia? Raih ini dong, medali emas di PON dong. Oh iya, secara iya, prestasi ini jalurnya ada, tetap ya jalurnya ya. Sama tak lango kalau Belok juga. Tetap ngeliatin pakai HP di sini. Lagian talentanya kenapa harus bela diri yang jadi contoh? mungkin terlebih baik memberi daripada menerima gitu. Oh iya bener juga Iya itu. bener. Lebih baik memberi daripada menerima, bener. Iya Itu iya. prinsip bela diri ternyata ya, bukan prinsip memberi. Ya arahkanlah ke wadah yang ada. Ya kan, itu kan salah satu olahraga juga dan salah satu talenta yang Tuhan kasih ya, kembangan. Nah di surga nggak ada kayak gitu, pengawal apa nggak ada, kekerasan nggak ada, pukul-pukulan nggak ada, gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin ada. Nggak ada. Nggak Surga butuh nggak ya. ada ya. Nggak butuh ya. Dan kalau ada pun itu sudah diambil perannya oleh malaikat mungkin, tidak butuh Anda juga ada di situ mungkin. Lah, Michael tugasnya apa gitu? Oke. Bangun song. Pertanyaan ketiga dari Willy Bernadi. Tersesat, tersesat, haleluya. Shalom Pak Pendeta Yeri, Kak Ibob dan Kak Priska. Saya mau bertanya, Yesus kan hidup sebagai manusia dan ngalamin manusia secara alami. Tuh. Di banyak bagian Alkitab dia bersuka cita, dia tegas, menangis, marah dan lain-lain bersama orang-orang di sekelilingnya. Yeah. Pertanyaannya, apa pernah Yesus bercanda sama murid-muridnya? Kalau pernah, ada nggak sih ayat Alkitabnya? Kasih gitu. Iya pasti pernah lah. Ya. Dan salah satu part dari yang bersukacita yang tadi dimaksud adalah bergembira yang sampai kalau dibuka literasinya ya, kayak orang bergembira teriak nari-nari sambil muter-muter gitu. Ada? Ya ada. Oh gitu? Iya, jadi sukacitanya meluapkannya sampai segitu. Iya kan? Dan kayaknya nggak mungkin nggak. Jadi gini loh, Yesus selalu sudah terframing dengan foto-foto yang ada. Image baik. Iya kan? Bawa domba. Iya. Terus bule lagi. Waduh, boleh lagi. Apakah Yesus itu kulit putih? Gondrong. Iya. Tapi part komedi, lalu bersukacita, tertawa, itu penting banget buat perjalanan iman kita dengan Tuhan. Dan saya rasa bukan kita menjandain Tuhan, tapi selera humor atau bersukacita bersama itu menjadi satu hal yang penting. Dan kayaknya itu juga yang Yesus lakukan sama murid. Gak mungkin lah. Hidup dia tegang-tegang aja gitu aja kan. tuh gak mungkin. Kalau tegang-tegang banget, anak-anak nggak datang dong ya? Nah, Iya, benar. Takut benar, kayaknya benar, ya. iya. Bukti kalau Yesus ramah dan Iya. apa ya itu Om, anak-anak aku datang. pamit ya Om. Orang-orang pasti males nanya ke dia. Iya, betul. Kayak ke pendeta sekarang. Oke, yuk. Lagi nanya Yesus bercanda kapan dia bikin 5 roti dan 2 ikan jadi makanan dan sisa 12 bakul tuh kurang bercanda apa gitu kan. Kok bisa bercanda itu? Iya maksudnya nggak masuk logika gitu kayak bercanda lu gitu. Cuma tadi 2 ikan 5 roti jadi segini ya nggak sih gitu kayak. Lebih karena prank ya. Akhirnya jadi anggur bercanda. Iya, Bercanda nih. bercanda nih, nggak gini kan mainnya pasti gitu kan. Situasinya hari itu hanya di Alkitab tuh pakai tulisan formal. Iya. Ini berimajinasi ya. Jadi anggur bercandanya sama anak pos kamling kayaknya kalau jadi anggur ya. Bercanda lu guru. Oke, pertanyaan berikutnya dari Furuki. Tersesat, tersesat. Shalom pendeta. Kalau kita ngasih biaya hidup ke ortu itu termasuk perpuluhan nggak? Makasih. Nah, ini perpuluhan sama Ya. ngasih biaya ini gimana? Iya. Perpuluhan gimana Nah sih? kalau perpuluhan, jadi gini, pertama kembalilah dulu ke doktrinal masing-masing biar nggak tabrakan nih. Ya, Nanti ya. pusing nih. Iya, iya. Nih kata Pak Pendeta. Ibob nih kayak ini, kok Pak Pendeta bilang ini, nah Iya, ribut iya, lah. iya. Nah kalau saya kontekstual perpuluhan sebenarnya lebih luas dari yang kebanyakan orang berpikir hari ini. Ya kalau Tuhan memberkati kita masa cuma 1/10 yang kita kasih, ya kan? Lalu kalau kita lihat konteks Yesus, apakah Yesus kasih perpuluhan? Gak pernah ada ditulis. Yesus kasih perpuluhan. Intinya adalah hidup yang berbagi, dan itu aja. Hidup yang berbagi. Nah kalau kita mau katakan itu sebagai perpuluhan, ya nggak apa-apa juga. 20% ya nggak apa-apa juga. Intinya adalah sikap hati dalam berbagi, gitu. Arahnya kemana? Kalau saya bebas. Kan ada yang bilang di Maliaki harus bawa ke tempat Tuhan. perbendaharaan Tuhan gitu loh. Ya, sedangkan rumah Tuhan kan luas sekarang. Tubuh kita ini rumah Tuhan. Iya. Iya, iya. Gitu. Supaya tapi jangan sampai, ini penting. Jangan sampai uang kita habiskan
untuk pelayanan termasuk membangun rumah Tuhan, sedangkan mama kita sakit kita nggak bantu, adik kita mau sekolah kita nggak bantu, ada tetangga kita yang membutuhkan saat itu juga kita nggak bantu, kita nggak keluarin ke yang esensi depan mata demi eksistensi pelayanan, dasarnya dari doktrinal yang menurut saya itu adalah sebuah kesalahan. Betul. Apalagi demi terlihat di warta ibadah. Iya. Dibacain Kan ada tuh tuh yang namanya itu. dia dibacain kan, sianu sekian gitu kan. Berikan dulu kepada orang tua Anda kalau kayak gitu Kalau ya. gitu Anda jadi tukang editnya aja, nggak bisa masukin sendiri. Iya. Jangan Bukan kita juga. warta ibadah ya. Kalau kayak Yang gitu. kena orang finance dong kayak Iya. kemarin belum masuk segini kok nggak ada ya bukunya nggak ada wujudnya nggak ada. Jadi bantu orang tua dulu, itu poin yang utamanya. Iya. Kalau perpuluhan ya tergantung bagaimana pendeta Anda mendoktrin di gerejanya ya kalau kayak gitu ya. Oke. Itu dari anak ke orang tua gitu. Betul. Next dari Ini ada. Pendeta Yeri ini dari Jokes Crazy. Pendeta Yeri aneh ada pertanyaan. Oh aneh. Bunyi-bunyinya Ente udah temennya aneh-aneh nih. Muslim nih kayaknya nih. Aneh itu orangnya tidak suka melihat benda atau manusia yang berkelamin pria yang telanjang dalam kurung memakai sempak. Dan tidak sengaja aneh ketemu patung Yesus dan secara refleks aneh memakaikan jubah dan sorban untuk menutupi auratnya. Lantas apakah tindakan saya menyalahi aturan monumen ibadah dan apakah itu dianggap sesat? Oke. Monumen ibadah. Saya ngerti. Maksudnya dia pasti apakah ini akan mengganggu kesakralan dari Iya. benda itu tersebut? Iya, maksudnya Iya patung kan? Yesus Patung- tadi iya, monumen iya, ibadah. iya. Betul. Ini kan gini, nanti Priska boleh klarifikasi ya. Umat Katolik kan seringkali berdoa pada patung, tapi tidak menyembah patung. Iya. Esensinya tetap keimanan pada pribadi Yesusnya. Iya, Jadi kita nggak bisa bilang itu menjadi sesuatu yang menggantikan Yesusnya ya dong, Iya. sakralnya. Tapi memberi sebuah penghormatan, rasa hormat medianya itu ya. Perlambang iya. mungkin Perlambangan iya. Makanya kalau saya melihat ada orang yang seperti itu, ya nggak ada masalah. Tapi orang akan melihat soalnya tadi ada sorbannya. Sorban. Ditutupin pakai Iya. sorban. Tapi nggak mengganggu kesakralan dari benda itu tersebut karena esensinya sakral itu di hati, di dalam tingkah laku. Iya. Dan harusnya kita sebagai umat Kristen atau Katolik ya nggak baper ya, itu kan dia risih misalnya melihat ada yang lain dan kebetulan kok ini objeknya mirip kayak yang saya risih, bukan sama Tuhannya Dia tapi dengan risih sama, objeknya. Tadi udah dijelaskan dengan jelas gitu. Iya. Tapi dia keren ya, dia bilang dia spesifik jenis kelamin pria, dia bilang Iya. gitu. Terus dia ketemu patung Yesus dan dia menutupi. Maksudnya dia tuh keren langsung bilang oh patung Yesus tuh pria gitu kan, pada situ gondrong. Kalau dia benar-benar kata dia bisa aja bilang itu wanita ya kan dia. Emang tujuan dia nanya itu udah aneh. Sesuai tadi dia menyebutkan dirinya aneh. Atau lebih baik ya dipakaikan jas lah dan kacamata hitam biar lebih keren lah gitu mungkin. Iya kepalanya udah ganti snapback itu yang duri. Waduh, snapback duri-duri. Saya baru mau membenarkan loh perkataan Anda. Lanjut. Oke, selanjutnya dari Jiom Kun. Tersesat, astagfirullah. Assalamualaikum Pendeta Yeri. Apakah di kaum minoritas ada ormas pasukan Nasbung? Kaum minoritas, ormas, pasukan Nasbung. Nasi bungkus. Ya, ormas Kristen ada sih, kayaknya ada sih, karena itu kan Ada organisasi masyarakat yang dia tercatat di, ada di ya? bawah Kemendagri kalau nggak salah, iya kan, dia bisa ormas untuk kesehatan bisa, untuk pendidikan bisa, untuk ini bisa. Kalau mahasiswa itu ada GMKI, itu Iya. termasuk ormas atau lembaga? Ormas ya? Iya. Nah, lalu Nasbung ya Tadi nasi babi tadi. konsumsi, iya kan. Setiap organisasi pasti ada bagian konsumsinya. Iya. Ya, jadi pasti ada lah. Jangankan kayak gitu, pasukan retret pakai Nasbung juga ada Iya, juga pasukan ada. retret pakai Iya. Nasbung. Iya. Ya, itu kan pemaknaan stigma aja supaya hati-hati tidak tergiring pada pemaknaan tertentu. Iya. Dan masing-masing ormas Jawab juga Anda. berdiri dengan tujuan dan ini yang tertentu kan, nggak semuanya sama. Karena Iya. ormas jadi dipukul rata tujuannya. Mungkin maksudnya ormas-ormas yang memang Barbar. yang bisa mewakili satu permintaan politik tertentu gitu berdasarkan agama. Iya. Sikat gitu kali maksud Anda kan. Nggak ada kalau di Kristen Atau kayak lagi gitu sidang nggak ada. majelis, Atau lagi sih. sidang majelis pemilihan ketua. Salah Naik-naik satu di gereja kursi tertentu gitu. mungkin itu ada. Tapi tidak pakai pasukan mungkin. Lebih gentle kayaknya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir
dari Bob Widodi. Wadidaw. Wadidaw. Tersesat. Salam toleransi. Assalamualaikum Pak Pendeta, saya Muslim tapi saya ingin bertanya, apakah di dalam agama Kristen penganut agama lain juga bisa masuk surga dengan alasan kami percaya Yesus sebagai nabi? Oke, dia bukan Kristen tapi dia percaya Yesus nabi. Apakah dia bisa? Saya sapa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau jadi gini, sebenarnya keimanan pada Yesus itu bisa lintas agama asal dia percaya pada Yesus. Sekalipun mungkin belum pindah atau belum memutuskan secara official lah katakanlah seperti itu. Jadi kalau buat keimanan pada Yesus, percaya sama Yesus itu cukup udah. Iya. Itu udah cukup. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Iya. Itu cukup. Cukup. Oke. Itu Kan nggak ada larangan buat kita percaya atau ngefans sama Yesus kan? nggak ada. Maksudnya nggak ada larangan juga. Nggak ada. Kalau Dari agama apapun gitu. Iya, kalau nggak nggak ada. Coki yang katanya nggak beragama aja, katanya dia manusia yang paling dia ngefans ya Yesus. Oh iya. Terbukti Yesus ditangkap umur 33, Coki juga. Iya. Saking ngefansnya. Satu-satunya hal yang belum pernah dilakukan Coki adalah minta tanda tangan Yesus kayaknya. Apakah akan disalib juga ya? Jangan dong. Kita lihat tuh. Dia sudah mulai mengikuti pelan-pelan. Apakah keluar-keluar ini dia akan punya murid? Oke, jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Terserah sih. dari lintas Nggak agama apa-apa sih. manapun kalau Nggak apa-apa sih. mau percaya sama Yesus ya nggak apa-apa. Itu Ya, nggak urusan apa-apa. pribadi dia. Iya, sebenarnya. urusan pribadi itu personal. Iya. Mau dia nggak ngomong ke siapapun juga nggak ada masalah. Iya. Sebenarnya kalau dia mau tanya itu boleh atau enggak, lebih tepatnya ke agamanya dia ya. Iya. kan? Nah, Iya. Kalau di kita sih enggak. Rambu-rambunya ada di situ. Kalau di kita sih ya los aja. Iya. Gitu. Dan apakah dia masuk surga atau tidak masuk surga itu bukan kita juga yang Iya, itu bukan kita prerogatifnya juga datangnya dari Tuhan. Iya. Kita nggak bisa menjustifikasi. Oke. Tapi menurut saya ya dilanjutkan aja. Percaya udah benar Anda. Percaya Yesus tiba-tiba udah benar. Oke, buat semuanya kita tutup dengan shalom.